Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kade Agastya Widasana Geruduk dengan 3 digit yang terakhir 239. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD A10, Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2021 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Sudden Sensory Neural Hearing Loss in Meningitis Suis. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 outline. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Perkenalkan, nama saya Angjun Puratagunlase dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan student project kami. Sebelumnya kita ketahui bahwa meningitis bakteri Streptococcus suis itu adalah patogen zoonosis yang dapat infeksi secara invasif pada manusia dengan faktor risiko utamanya yaitu riwayat kontak dengan babi yang terinfeksi atau mengonsumsi produk olahan babi yang telah terkontaminasi sebelumnya. Berdasarkan penelitian dari Huang dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengatakan bahwa sudden sensory neural itu merupakan sequelae yang dialami pada lebih dari sepertiga pasien meningitis suis, dan studi lain juga menjelaskan bahwa lebih dari 50% pasien meningitis suis di dunia itu mengalami perubahan penurunan fungsi auditori. Saat ini masih belum ada vaksin Streptococcus suis yang dapat diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, pencegahan penularan ke manusia saat ini bergantung pada pengendalian penyebaran Streptococcus suis dari babi yang telah terinfeksi. Selanjutnya, penegakan diagnosis yang dilakukan dengan cepat dan penanganan secara tepat serta komprehensif ini sangat mempengaruhi terhadap prognosis pasien dengan infeksi Streptococcus suis. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, penulis pun tertarik untuk menulis student project berjudul Sudden Sensory Neural Hearing Loss in Meningitis Suis. Rumusan masalah dari penulisan student project ini yaitu apakah definisi, faktor risiko, bagaimana patogenesis, manifestasi klinis, cara penegakan diagnosis, tata laksana, pencegahan, komplikasi, hingga prognosis dari sudden sensory neural hearing loss in meningitis suis. Tujuan penulisannya pun adalah untuk mengetahui berbagai rumusan masalah yang sebelumnya telah disusun. Nama saya Kurata Ayuna Egya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan membahas terkait dengan definisi. Sudden sensory neural hearing loss adalah penurunan pendengaran secara tiba-tiba dengan gradasi cepat dalam waktu 72 jam dengan gangguan pendengaran sebesar 30 desibel atau lebih pada 3 frekuensi berurutan melalui pemeriksaan audiogram nada murni dan dapat terjadi pada satu telinga maupun keduanya. Hal ini dapat ditemui pada penderita meningitis suis. Meningitis suis adalah inflamasi pada lapisan meninges oleh karena infeksi bakteri Streptococcus suis. Baik, perkenalkan nama saya Gung Madeo Kisasana dengan 3 digit terakhir 012. Saya di next. Selanjutnya ada faktor resiko. Jadi faktor resiko dari sudden sensory neural hearing loss itu menyangkut beberapa keadaan terkait etiologinya yaitu autoimmune disease, infeksi, fungsional, metabolik, neoplastik, neurologis, otologis, agen toksik, trauma, vaskuler, dan juga idiopatik. Nah, ditinjau dari infeksinya, 50% yang menimbulkan gejala sisa sudden sensory neural hearing loss itu adalah infeksi dari Streptococcus suis yang banyak ditemukan pada daging babi. Nah, secara kajian faktor risiko, maka daerah yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging babi serta olahannya itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak mengkonsumsi daging babi. Bisa di next. Sebelum perkenalkan, nama saya Putra Nukasta dengan 3 digit NIM terakhir 177. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis. Jadi patogenesis dari SSNHL ini belum diketahui secara dengan pasti atau dengan infeksi, obat ototoksik, rupturnya membran labirin, karsinoma, penyakit autoimun, lesi pada otak, penyakit mental, dan penyakit keturunan telah dilaporkan sebagai faktor resiko dari SNHL.
SNHL, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi virus merupakan salah satu penyebab dari SNHL idiopatik yang dapat diketahui dari laporan tingginya prevalensi kasus infeksi virus dan gambaran histopatologi tulang temporal pada pasien SNHL. Idiopatik terlihat adanya luka pada koklea yang konsisten dengan luka akibat infeksi virus. Masalah vaskular juga dapat menyebabkan SNHL dan koklea mendapatkan suplai darah dari arteri labirin yang merupakan pembuluh darah terminal tanpa cabang kolateral lainnya. Dan fungsi koklea sangat sensitif pada perubahan suplai darah, sehingga jika terjadi perubahan vaskuler oleh trombosis, embolus, aliran darah yang berkurang atau vasospasma akan mengganggu fungsi dari pendengaran yang dapat berakhir dengan menjadi SNHL idiopatik. Sekian dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nima Sukmaningsih dengan NIM 210251119 akan menjelaskan manifestasi klinis dari sudden sensorineural hearing loss in meningitis Swiss. Baik, adapun manifestasi klinis dari sudden sensorineural hearing loss yaitu adanya penurunan atau hilangnya pendengaran pada satu sisi atau kedua sisi telinga secara mendadak tetapi lebih sering terjadi secara unilateral. Keluhan yang dirasakan berlangsung cepat sekitar 72 jam dan tidak diketahui penyebabnya. Penurunan pendengaran terjadi secara mendadak ketika pasien bangun tidur dan dapat juga terjadi tinnitus ipsilateral dan juga sakit kepala. Adapun ciri khas dari meningitis Swiss adalah perjalanan penyakit yang bersifat prolong dan bifasik disertai dengan insiden tuli sensorineural derajat sedang hingga berat pada stadium akut. Tuli sensorineural yang terjadi akibat infeksi meningitis Streptococcus suis adalah bersifat berat, permanen, dan terjadi pada nada tinggi. Ketulian akibat infeksi meningitis Streptococcus suis ini juga dapat disertai dengan gangguan vestibular seperti keluhan vertigo dan juga gangguan berjalan yang bersifat permanen. Baik, perkenalkan saya Diva dengan 3 digit mutakhir 163. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi salah satu metode diagnosis dini dari sensorineural hearing loss pada meningitis Swiss adalah menggunakan risk scoring system, seperti yang bisa dilihat pada tabel. Jadi untuk skor yang 1 itu adalah low risk, skor 2 adalah moderate risk, skor 3 adalah high risk, dan skor 4 adalah very high risk. Nah, sebagai salah satu komponen prediktor pada risk scoring system, diagnosis meningitis akibat infeksi Streptococcus suis didasarkan pada evaluasi klinis dan juga pemeriksaan penunjang yang meliputi hitung sel darah putih dalam CSF, kultur bakteri, uji PCR, dan juga CT scan kepala ataupun MRI. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Kavita Katricia Sasialaksmi dengan 3 digit yang terakhir 242. Saya izin melanjutkan di bagian tata laksana. Jadi, tata laksana untuk sensorineural hearing loss pada kasus meningitis Swiss adalah dengan pemberian antibiotik. Pemberian penisilin G dimulai segera setelah didiagnosis melalui fungsi lumbal dan kultur darah pasien. Dosis yang dianjurkan untuk penisilin G adalah 24 juta unit selama 24 jam selama setidaknya 10 hari yang dapat diselesaikan oleh pasien selama masuk rumah sakit. Selain itu, penggunaan kortikosteroid sebagai tambahan terapi antibiotik dapat mengurai komplikasi dan gangguan pendengaran. Salah satu contohnya adalah dexamethasone. Dexamethasone memiliki waktu parobiologis yang lebih tinggi, sifat antiinflamasi yang lebih besar, serta berat molekul yang lebih rendah, dan kelarutan dalam lipid yang tinggi. Selain itu, rehabilitasi vestibular juga direkomendasikan untuk mengatasi vertigo dan ketidakstabilan gaya berjalan yang disebabkan oleh infeksi. Perkenalkan, nama saya Madi Surya Putra Utama dengan 3 digit NIM belakang 245. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pencegahannya. Untuk saat ini belum ada cukup bukti ilmiah untuk memberikan panduan pencegahan yang khusus terkait gangguan pendengaran sensorineural, kecuali untuk mengurangi risiko perkembangan meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus suis. Nah, untuk penyakit meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus suis ini tidak ada vaksin khusus yang tersedia. Nah, pencegahannya ini melibatkan tindakan di peternakan babi seperti menjaga kesehatan babi dan kondisi kandang yang baik. Nah, untuk pada manusia ini pencegahannya termasuk menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan babi atau produk daging babi,
kemudian menghindari luka terbuka dan memasak daging babi hingga suhu yang aman. Jika demam muncul setelah berhubungan dengan babi atau produk daging babi, segera berkonsultasi dengan dokter. Perkenalkan, nama saya Nikadi Intansyah Hadinita dengan NIM akhir 194. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Untuk sensorineural hearing loss atau SNHL adalah komplikasi yang paling umum terkait dengan meningitis SWIS, yang juga dapat disertai oleh komplikasi lainnya seperti kerusakan saraf optik, kerusakan saraf kranial, kerusakan otak dan jaringan saraf lainnya, hidrosefalus, penyebaran infeksi ke aliran darah, dan sepsis. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan prognosis. Prognosisnya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat keparahan infeksi, usia pasien, dan seberapa cepat pengobatan dapat diberikan. Dalam beberapa kasus, kehilangan pendengaran dapat bersifat sementara dan membaik seiring berjalannya waktu, namun ada juga kemungkinan bahwa kerusakan pendengaran yang permanen dapat terjadi. Upaya untuk menurunkan angka kejadian dan meningkatkan kualitas hidup pasien gangguan sensorineural meningitis SWIS ini akan lebih optimal jika tidak hanya mengandalkan pengobatan, tetapi juga diagnosis dan tindakan pencegahan. Sampai saat ini, implantasi cochlea tetap menjadi pengobatan andalan untuk tuli meningitis SWIS dan tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk memberikan rekomendasi untuk mencegah gangguan pendengaran sensorineural selain mengurangi laju perkembangan meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus suis. Perkembangan meningitis akut dipengaruhi oleh diagnosis dan ketepatan waktu pengambilan keputusan mengenai pengobatan, baik farmakologis maupun non-farmakologis. Faktanya saat ini gangguan pendengaran sensorineural pada pasien meningitis SWIS kurang terdiagnosis karena pemeriksaan pendengaran tidak dilakukan, hingga pasien mengeluhkan fungsi pendengarannya terganggu parah dan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, prognosis penyakit ini buruk dan tingkat kesembuhannya rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Mas Prajana Dangkas dengan 3 digit terakhir 053. Kesimpulannya, Sudan sensorineural hearing loss merupakan penurunan pendengaran secara tiba-tiba dengan gradasi cepat yang dapat terjadi pada satu telinga maupun keduanya. Faktor risiko dari penyakit ini dapat berupa autoimun disease, infeksi, fungsional, metabolik, neoplastik, neurologis, serologis, dan lain-lainnya. Nah, untuk tata laksananya yaitu dengan pemberian antibiotik. Nah, tindakan pencegahan dapat melibatkan pengendalian dari wabah SWIS ini. Nah, untuk sarannya sendiri, mana penulis mengharapkan pembaca untuk memahami dan menelaah isi dari kajian ini. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputaran Sudan sensorineural hearing loss in meningitis SWIS untuk kedepannya. Nah, bagi institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai kajian ini. Baik, demikianlah presentasi student project dari SKDA 10. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua.